selamat siang. Kita berjumpa kembali dalam sesi 5 Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, saudara-saudara, jangan pernah lupa materi yang sudah kita pelajari dari sesi 1 sampai 4. Sudah ada tugas-tugas bagaimana Anda mencermati, mendokumentasikan beberapa kegiatan diplomasi kebudayaan yang sudah dilakukan beberapa negara. Kenapa diplomasi publik? Nanti akan sangat terkait dengan diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Nilai-nilai kapitalisme adalah melalui diplomasi kebudayaan, yaitu melalui dunia akademik. Negara yang melakukan diplomasi, sehingga setiap negara tidak ada yang tidak melakukan diplomasi kebudayaan. Sekarang kita akan masuk sesi kelima, yaitu strategi dan kebijakan diplomasi kebudayaan dan pariwisata dari berbagai negara, ya. Jadi strategi kebijakan diplomasi kebudayaan dan pariwisata adalah bagaimana suatu negara mempromosikan kebudayaan dan sektor pariwisatanya dalam masyarakat internasional untuk memperkuat hubungan antar bangsa, dan yang penting juga adalah untuk memperkuat citra negaranya. Kemudian selanjutnya ada kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, penguatan kebudayaan, penguatan sistem politik, dan sebagainya. Nah, beberapa elemen yang bisa kita lihat dalam strategi diplomasi kebudayaan dan pariwisata adalah yang pertama, kita lihat bagaimana setiap negara melakukan promosi di dunia internasional, ya. Promosi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada pertukaran budaya, ya, ada misi kebudayaan. Mungkin kita pernah melihat ada tim Solo Batik Karnival ke Belanda, ke Singapura, ya, atau mungkin kelompok Reok Ponorogo yang kemarin itu mengadakan pentas di Brussels di Belgia, ya. Dan banyak hal, bisa berupa festival, pameran seni, atau program-program yang lebih panjang mungkin, ya. Tidak hanya sekedar pameran, tapi kemudian ada workshop dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan promosi kebudayaan di luar negeri, itu berbagai kedutaan beberapa negara membuat pusat pelatihan bahasa mereka, misalnya Goethe Institute atau François dari Prancis, ya, atau Indonesia membuka pelatihan bahasa Indonesia di KBRI, di mana kemarin teman-teman kakak kelas Anda magang, yaitu di KBRI di Bangkok, dan kemudian ada juga di Australia dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan melalui diplomasi kuliner. Ini sekarang adalah bentuk diplomasi budaya dan pariwisata yang sangat populer dilakukan semua negara. Karena bagaimana memperkenalkan masakan tradisional, masakan nasional menjadi bagian dari diplomasi budaya yang menyentuh langsung keseharian manusia. Itulah diplomasi kuliner. Yang kedua, strategi dengan melakukan kerjasama pariwisata internasional. Kemitraan pariwisata ini bisa dilakukan bilateral, multilateral, regional, global, dan sebagainya. Bisa kita lihat nanti bagaimana kerjasama negara-negara Asia Tenggara terkait dengan kegiatan bersama isu-isu pariwisata. Nah, itu tugas Anda untuk mencari minggu depan bagaimana kerjasama internasional dibilang pariwisata. Kemudian berikutnya adalah promosi destinasi pariwisata di luar negeri.
sendiri. Bagaimana tim dari biro-biro wisata, kemudian berbagai negara kita undang ke negara kita untuk mengunjungi objek-objek pariwisata unggulan kita, dengan harapan mereka jurnalis-jurnalis atau biro-biro pariwisata berbagai negara ini akan menginformasikan, mensosialisasikan tentang potensi budaya dan pariwisata yang ada di suatu negara atau di negara kita. Nah, ini biasanya juga melibatkan selain duta pariwisata, influencer, dan sebagainya ya. Dalam bentuk kerjasama pariwisata internasional ini ada juga pemberian visa pariwisata dan fasilitas untuk wisatawan. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Nah, nanti Anda punya tugas untuk mencari bagaimana Indonesia melakukan hal ini. Baik. Yang berikutnya adalah partisipasi dalam forum-forum internasional. Keaktifan di dalam organisasi internasional yang terkait dengan budaya dan pariwisata, misalnya seperti di UNESCO, di World Tourism Organization, atau yang lainnya, itu akan meningkatkan perinformasi, sebaran informasi tentang kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki oleh suatu negara. Yang berikutnya adalah keterlibatan dalam event internasional. Dalam event internasional ini, dengan tampilnya wakil-wakil negara, itu tetap ada nilai-nilai pariwisata dan kebudayaan yang bisa dibawa. Misalnya ketika kepala negara, utusan dari tim suatu negara dari Indonesia menggunakan batik pada acara resmi. Nah, ini sudah menjadi satu ciri khas identitas budaya yang tentu saja akan membuat berbagai negara akan mencari tahu, tertarik dengan pariwisata dan budaya yang ada. Yang keempat adalah strategi dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial. Kita tahu sekarang ini adalah eranya digitalisasi. Diplomasi digital itu tidak hanya dalam bentuk G2G diplomasi, tetapi diplomasi digital untuk kepentingan diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Pasti Anda bisa tahu jawabannya ya. Begitu banyak media sosial, website, aplikasi pariwisata yang bisa kita akses untuk mendapat informasi terkait dengan budaya dan pariwisata di setiap negara. Disinilah kita lihat bagaimana medsos sangat berperan mempengaruhi, memperkenalkan, bahkan membentuk tren-tren kebudayaan seperti seni, musik, bahkan makanan lokal ya. Itu bisa melalui pemanfaatan teknologi dan medsos. Dan kemudian terkait dengan ini adalah pembuatan konten media sosial. Sini sangat efektif untuk mempromosikan budaya dan pariwisata melalui film dokumenter, vlog, atau bahkan permainan video yang bisa melibatkan audiens global ya. Begitu. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah kerjasama dengan diaspora. Sebagai aktor dalam diplomasi kebudayaan dan pariwisata di berbagai negara. Bahkan bukan diaspora individu saja, tetapi juga diaspora restoran. Indonesia menempatkan diaspora restoran Indonesia di berbagai negara sebagai aktor yang dirangkul pemerintah bersama-sama pemerintah, baik Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, maupun perwakilan-perwakilan negara kita di luar negeri untuk restoran Indonesia ini sebagai diaspora pariwisata, terutama terkait diplomasi kuliner. Jadi pariwisata di bidang kuliner itu sangat besar kontribusi dari diaspora restoran Indonesia ya. Baiklah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pengembangan produk wisata dan budaya. Jadi pertemuan yang kelima ini kita cukupkan sampai di sini, tetapi Anda bisa mulai sekarang mencermati dengan lebih detail apa saja strategi yang sudah diambil setiap negara. Anda pasti tidak pernah lupa seperti yang lalu ketika Anda katakan tentang wonderful Indonesia atau pesona Indonesia yang dulu kalau di TV mungkin ada lagunya,
pesona Indonesia. Aku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Itu ketika tagline itu muncul, kita langsung teringat apa ya yang menjadi pesona. Disitulah bagaimana diplomasi, kebudayaan, dan pariwisata menjadi sesuatu yang akan sangat kontributif bagi kepentingan nasional kita. Sekian, sampai jumpa sesi berikutnya.